Salam saudara-saudara. Tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Mustahil Anda nggak tahu. Kenapa? Anda nggak mau tes DNA. Artinya dia tahu bahwa gue bukan turunan Nabi, maka gue nggak mau tes DNA. Kalau gue tes DNA ketahuan. Kalau udah jelas Anda yakin bukan turunan Nabi, akui itu di depan umum, di hadapan bangsa Indonesia. Minta maaf. Siap bela Bahalwi, siap bela Habaib, siap bela Habaib. Takbir. Di Saudi, di Oman, di Turki nggak ada yang namanya Ba'alwi turunan Nabi. Wallahil azim kalau saya bohong. Nggak ada itu Ba'alwi turunan Nabi, nggak ada. Dia heran kalau di Indonesia dia ngaku-ngaku turunan Nabi. Dari Turki tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Siap bela Ba'alwi, takbir. Siap bela turunan Nabi, takbir. Turunan Nabi, turunan kita itu kakek saya, bapak saya, anak saya, cucu. Lewat ini sudah nggak ada lagi. Paling cicit jadi 6 generasi. Ini turunan. Ini namanya dzurriyah. Rizik sudah 1400 tahun yang lalu kakek yang diaku-akunya itu meninggal, dikatakan turunan, darah kami mengalir. Tes DNA itu jalan satu-satunya untuk menghentikan polemik nasab yang tidak pernah berkesudahan. Atau Pak Prabowo sendiri turun, hentikan semua ceramah-ceramah. Keinginan-keinginan manusia tertentu yang menggunakan nasabnya sebagai alat tipu-tipu di tengah masyarakat. Kenapa Rizik nggak mau tes DNA? Karena dia tahu bukan turunan Kanjeng. Bukan itu. Ya, sekarang dia lagi viralkan bela Palestina. Mari kita siapkan semuanya. Si Bahar Smith hanya angkat golok bela diri loh. Kalau Bahar Smith berani mendaftarkan untuk pergi ke Palestina, baru pejuang. Barulah kamu boleh keluar-keluar di medsos, nyinggung siapa saja. Kalau saya jelas nyinggung kelakuan orang-orang yang mencuri uang negara, nyinggung mulai dari kakek lo, kitab suci, para penyebar agama, bahkan ustadz-ustadz, itu tidak lepas dari singgungan saya. Kenapa? Karena dia mengajarkan pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu. Seolah-olah dia nggak tahu sumber ajarannya yang 300 itu. Banyak kontradiksi di dalam kitab suci itu. Itu bukan kitab sejarah. Kitab cerita yang dibumbui oleh hukum-hukum yang sudah kedaluarsa. Gak boleh lagi untuk diajarkan kepada bangsa-bangsa manapun karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan gak ada orang yang mampu melakukan keadilan hukum semacam itu. Dan Anda tahu bahwa di Aceh yang mau memberlakukan hukum gombal gambul itu nomor 1
provinsi nomor 1 pemerkosaan. Dan di mana saja di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia itu tempat di mana guru-guru itu melampiaskan hawa nafsunya kepada murid-murid. Enggak 1-2 kasusnya. Mampukah Menteri Agama zaman Prabowo ini menekan dan memberikan pengawasan kepada pesantren-pesantren itu dan sekolah-sekolah madrasah agar tidak terjadi penghinaan terhadap keturunan kita, anak-anak kita, bangsa kita ke depan. Nah, bagaimana agar mereka mampu hidup normal seperti bangsa-bangsa lain yang sudah maju, di mana hukum menghormati wanita adalah sebuah undang-undang yang niscaya harus segera diperhatikan. Betapa banyaknya penghinaan terhadap martabat wanita itu. Karena otak laki-laki hanya memikirkan yang selang, jualan selang. Setujukah Anda semua? Saya ajak seperti ini. Agar masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangkit. Itu saja saya kira saudara-saudara. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video-video saya untuk membangun masa depan yang lebih bagus. Tuhan Yesus memberkati.